Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat siang kawan-kawan pencinta buku dan ilmu. Jumpa lagi dengan saya Wiwin Eko Santoso dengan catatan saya berjudul Kidung Rumekso Ing Wengi dan Jenderal Sudirman. Beberapa waktu yang lalu di channel ini saya sempat menyajikan aksaranisasi Jawa yang coba-coba pada sebuah lagu tradisi atau tembang Jawa bernama Kidung Rumekso Ing Wengi atau Kidung Perlindungan di Waktu Malam yang disebut-sebut sebagai ciptaan Sunan Kalijogo, terkenalnya begitu, sekaligus yang dianggap pula mengandung semangat dan doa perlindungan dari segala mara bahaya. Ternyata dalam perjalanan gerilya Jenderal Sudirman, ia pernah mendapatkan kesehatan dan keamanan yang lebih baik ketika berada di tempat yang ada Kidung Remekso ing wenginya. Masa iya sih, Win? Setidaknya 31 Maret 1949, Pak Dirman bermalam di rumahnya Jaswadi Darmo Widodo, Lurah Desa Pakis, yang letaknya di Dukuh Jepurun yang berhawa dingin malam itu. Nah, Jenderal Sudirman bersegera tidur setelah makan malam dan sholat isya hingga tidur dengan cukup nyenyak. Sementara itu, Pak Lurah Pakis sendiri, tuan rumah, tidak bisa tidur. Kemudian malah berhangat-hangat duduk berdiam di dapur sambil membaca doa selamat Kidung Rumekso Ing Wengi. Kira-kira begitu. Pak Dirman beristirahat di rumah Lurah Desa Pakis. Sesudah 1 bulan serangan di Yogyakarta, namun baru malam inilah Pak Dirman kira-kira dalam masa bergerilyanya akan mendapatkan tempat yang relatif lebih aman dari sergapan Belanda dan mendapatkan tempat yang lebih baik bagi kesehatannya. Terkait 31 Maret 1949 itu, jarak desa Tokawi ke desa Pakis itu adalah kira-kira 3 jam perjalanan. Rombongan Sudirman ceritanya baru saja pindah dari desa Tokawi ke desa Pakis ini. Bagaimana bisa Jenderal Sudirman bisa tinggal di desa Pakis? Apa hubungannya dengan Kidung Remekso Ing Wengi yang dinyanyikan oleh Lurah Desa Pakis, Jaswadi Darmo Widodo alias ayahnya Roto Suwarno yang merupakan penulis buku kisah Sudirman? Terus apakah hanya malam 31 Maret 49 itu saja Jaswadi Darmo Widodo membacakan doa dengan Kidung Remekso Ing Wengi? Saya kira tidak ya, tapi ada baiknya kita melihat mundur sebentar, waktu-waktu sebelum 31 Maret 49 ini untuk mendapatkan latar belakang. Jadi ya kita mulailah pada Desember 1948 dulu. Mari kita mulai dari bukunya Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Angkatan Darat Cokro Pranolo yang saat bergerilya itu masih berpangkat kapten. 24 Desember 1948, pada sore hari itu, setelah menerima laporan Kapten Cokro Pranolo mengenai situasi Kediri, Pak Dirman memerintahkan rombongan kecil gerilyanya untuk segera berangkat keluar kota Kediri. Kapten Cokro Pranolo sendiri melaporkan itu karena sebelumnya itu dia memiliki perasaan-perasaan yang tiba-tiba saja timbulnya. Mungkin kalau orang barat bilang kata Cokro Pranolo loh ya, ada indera keenam. Nah, sebab manusia, kata dia, dapat menjadi tajam indera keenamnya kalau ia dipaksa oleh suatu keadaan. Sore hari 24 Desember ini, segera setelah Kapten Suparjo muncul kembali, kata Cokro Pranolo, kita bersiap-siap pergi ke luar kota Kediri. Kemudian kita bergerak ke desa Karangnongko yang letaknya kurang lebih 10 km dari sebelah barat kota Kediri. Ya, 24 Desember 48 malamnya, ketika Cokro Pranolo sedang nyenyak-nyenyak istirahat sekejap saja di desa Karangnongko, dia dibangunkan oleh rakyat yang melaporkan bahwa Kediri telah diduduki oleh pasukan musuh. Nah, menurut keterangan yang diketahui Cokro Pranolo kemudian kelaknya, itu memang Belanda masuk ke Kediri dari jurusan Malang arah selatan dengan kereta api dan beberapa di antaranya mereka menyamar seperti laskar-laskar yang bentuknya hampir menyerupai Laskar Pejuang Republik Indonesia yang macam-macam itu. Pagi nantinya 25 Desember 48, seluruh Kediri akan diduduki Belanda secara total. Artinya Kapten Cokro Pranolo sudah mengatakan perasaannya siang dan sore 24 Desember tadi, malam kini itu semakin terbukti benar. Kalau siang tadi Cokro Pranolo berkeinginan betul keluar kota Kediri. Makanya dia melapor kepada Jenderal Sudirman. Nah,
yaitu karena memang sudah ada merasakan hal yang mencurigakan. Dan kini terbukti malam ini. Kesimpulannya, setidaknya menurut Kapten Cokropranolo, kala itu, perasaan atau feeling, intuisi itu berguna betul daripada penalaran ketika perlengkapan perang dan pengetahuan keadaan darurat dalam perang itu tidaklah jelas atau tidak lengkap. Malam 24 Desember ini juga, Pranolo mendapatkan laporan bahwa ada orang yang tidak dikenali jati dirinya, mungkin penyusup Belanda di kalangan gerilyawan, yang menanyakan di mana Pak Derman berada. Bagi Kapten Cokropranolo ini jelas sinyal bahaya. Jadi hingga besok tetap harus menjadi pertimbangan akan dibawa kemana ini rombongan Jenderal Sudirman bergerilya. Jadi 25 Desember 1948, oleh karena kota Kediri diserang oleh Belanda sejak pagi, maka rombongan gerilya Jenderal Sudirman itu menyingkir berpindah-pindah tempat di sekitar Gunung Wilis. Coba lihat di peta itu. Nah, Gunung Wilis sebelah mana? Nah, masih 25 Desember 48, siangnya kayaknya, ketika rombongan Pak Dirman menuju daerah atas desa Karangnongko, Kapten Cokropranolo itu melihat ada pasukan tak dikenal yang mondar-mandir tidak jelas identitas dan tugasnya. Ya. Nah, 25 Desember 48 malamnya itu hujan deras. Terjadilah kegelisahan di atas desa Karangnongko. Kalau di Kediri malam kemarin dan tadi pagi muncul perasaan tidak tenang dari Kapten Cokropranolo, maka malam ini kali ini itu di atas desa Karangnongko malah perasaan Pak Kapten Suparjo yang kurang enak. Dan dengan begitu sebagai bagian dari pengawal gerilya Jenderal Besar Sudirman, kemudian Kapten Suparjo menyarankan kepada Kapten Cokropranolo agar Pak Dirman itu dipindahkan saja ke posko Kolonel Sungkono. Sementara itu, Kapten Suparjo sendiri akan memakai tandu dan menandu Heru Kesser, salah seorang letnan muda laut yang akan diberikan pakaian seperti Pak Dirman dan wajahnya didandan serupa Pak Dirman demi mengelabui pihak musuh kalau-kalau terjadi penyergapan mendadak dari Belanda. Pak Dirman akan dibawa ke barat daya Kediri, ya karena memang karena khawatir dengan banyaknya pasukan-pasukan liar dan operasi intelijen Belanda yang menyelinap di kalangan gerilyawan. Nah, maka untuk mengelabui mereka kali ini, Pak Dirman tidak perlu ditandu sebagaimana biasanya sebelumnya, melainkan harus digendong. Sebab semalam sebelum ini, sekali lagi, sudah ada orang yang tidak dikenal jati dirinya telah menanyakan di mana Pak Dirman berada. Nah, nanti pagi buta 26 Desember 48 ini, rombongan Pak Dirman berpindah tempat. Sementara malam 20 Desember ini, turun hujan, kata Cokropranolo dalam hati. Dia sudah berpikir dan berkata, nanti ketika akan membawa Sudirman dan rombongannya, ia sudah memprediksi akan melewati tebing gunung yang licin plus terjal. Dan Cokropranolo akan menggendong Pak Dirman tanpa ditandu. Ya, 27 Desember 48 malam barulah Pak Dirman dan rombongannya beristirahat. Menurut tulisan Cokropranolo kelak dalam bukunya, di sebuah tempat namanya Goa Liman, kita bermalam di tempat penjaga hutan. Sementara itu di bagian lain, posisi rombongan Kapten Suparjo dengan Pak Dirman palsunya yang diperankan oleh Letnan Muda Heru Kesser menuju ke posko baru sebelah barat daya kota Kediri. Nah, setelah berjalan beberapa jam ke arah yang berlawanan, rombongan Pak Kapten Suparjo dapat menyusul kembali rombongan Pak Dirman yang sudah tidak bertandu. Untunglah rombongan Kapten Suparjo tidak sampai di posko Pak Dirman versi yang ditentukan oleh Kolonel Sungkono, yaitu di barat daya Kediri itu. Karena keesokan paginya malah dihajar pesawat Belanda. Jadi 27 Desember 48, Cokropranolo mengatakan, sejak di desa Goa Liman, saya menggendong Panglima selama 2 hari 1 malam penuh dan beliau tidak mau turun gunung lagi di Sedayu tanpa saya pikul tandunya secara pribadi. 28 Desember 48, pagi buta, sebuah posko untuk Pak Dirman di barat daya Kediri, sebagaimana menurut rencana Kolonel Sungkono beberapa waktu lalu, ternyata kini diserbu oleh mitraliur pesawat pemburu Belanda dengan hebatnya. Di pagi buta pula, untungnya rombongan Kapten Suparjo menyusul rombongan Pak Dirman malam tadi ke Goa Liman, bukan ke posko barat daya Kediri. Nah, dengan serangan pagi buta itu nyaris
Semua dahan pepohonan pada patah-patah dan rumah serta bangunan mengalami kerusakan. Peleton pengawal pimpinan Letnan Jumadi juga nyaris terjebak oleh tembakan mitraliur dan bom yang memusnahkan itu. Ini merupakan suatu hasil kerja nyata mata-matanya musuh. Kapten Cokro Pranolo punya perasaan kemarin itu bahwa di antara gerilyawan kemungkinan ada intelijen Belanda, dan kini hasil kerja intelijen atau mata-mata itu sangat nyata, yaitu serangan pesawat Belanda. Selanjutnya, rombongan Pak Dirman akan pindah ke posko Pak Gatot Subroto di daerah Gunung Lawu, ya, tempat Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto. Kemudian pasukan Jumadi sudah diperintahkan oleh Pak Dirman berangkat ke daerah Tawangmangu dan harus menunggu kedatangan Pak Dirman di sana. Letnan Jumadi mendapatkan saran untuk mengambil jalan melalui Ponorogo saja. Masih 28 Desember 48, pagi hingga sore atau seharian, Jenderal Sudirman dan rombongan itu berwaspada. Pak Dirman mula-mula berniat akan bermalam lagi di tempat penjaga hutan Gua Liman ini, tetapi niat itu dibatalkan dan ditetapkanlah untuk lanjut perjalanan nanti malam ke arah Bajulan. Kalau kita lihat di peta Google, nama Gua Liman itu tertulisnya Goliman. Ada desa Parang, tetap di Kabupaten Kediri. Aku dapatnya dari orang yang meliput monumen Sudirman di Bajulan. Kemudian, ya 28 Desember 1948, malamnya tidak jadi bermalam di Gua Liman, tapi lanjut perjalanan. Pertimbangannya, rumah penjaga hutan di Gua Liman itu termasuk bagus dan mencolok berdiri sendiri di daerah pinggiran hutan, sehingga tidak aman. Lantas dicarilah tempat lain lagi, bergeraklah ini rombongan. 29 Desember 48 pagi hari, mungkin sekitar jam 6, rombongan Pak Dirman lanjut perjalanan ke daerah Bajulan. Hari itu juga, ya, Kapten Cokro Pranolo dan kawan-kawannya mengadakan kontak dengan Kolonel Sungkono agar beliau mengetahui posisi terakhir Pak Dirman dan rombongan ini tidak jadi ke posko yang disiapkan oleh Kolonel Sungkono yang sudah dibombardir oleh Belanda. Sementara itu di posko Pak Sungkono saja, Kapten Cokro Pranolo sudah mendapat keterangan kelak konsolidasi pasukan-pasukan di daerah-daerah semakin rapi dan pertempuran-pertempuran terjadi di mana-mana. Inilah taktik menjerat pasukan Belanda. Pertempuran itu sifatnya menekan posisi politik dari negara sahabat. Di Yogyakarta, delegasi India mendukung perjuangan Republik Indonesia. Khususnya hari ini 29 Desember 48, RRI atau Radio Gerilya itu menayangkan lagu Padi untuk India. Di Bajulan ini, kata Cokro Pranolo, kita tidak dapat bermukim lama sebab Belanda mencium siaran radio kita yang menggunakan tenaga listrik yang letaknya tidak jauh dari tempat Pak Dirman dan posko Kolonel Sungkono. Jadi menurutnya sangat disayangkan bahwa kami tidak dapat bermalam di sini. Padahal tempat ini sangat ideal sebagai posko. Hanya 9 hari saja di Bajulan. Posisi pusat pembangkit listrik ini sangat dikenal dengan rinci oleh Belanda karena mereka yang membangun itu sebelum Perang Dunia Kedua. Sehingga mudah saja kalau dicari lokasinya dan dapat dihancurkan oleh Belanda lewat pembom pesawat udara. Jadi benar saja, 29 Desember 48, hari ini pasukan-pasukan Belanda melakukan pengeboman udara. Jadi rupanya siaran radio gerilya RRI berhasil disadap oleh Belanda dan diketahui posisinya. Langsung dikirim pesawat tempur. Ini di mana-mana Belanda seperti itu. Kalau kita baca bukunya Mestika Z, ya, tentang PDRI di Sumatera, itu begitu PDRI pasukan gerilyanya menyiarkan radio daruratnya itu selalu saja posisinya diserang kemudiannya oleh pesawat Belanda. Luar biasa Belanda itu ya. Nah, 30 Desember 1948 pagi, pasukan-pasukan Belanda belum puas dengan serangan udaranya kemarin, kini datang dengan serangan darat. Tentunya gerakan Belanda ini berarti mereka telah berhasil menerobos pertahanan posko Panglima Divisi Brawijaya terlebih dahulu sebelum sempat ke tempat posko radio RRI darurat. Sebagai akibat dari serangan Belanda ini, posisi tempat tinggal Pak Dirman itu makin terancam karena jaraknya cuma 1 atau 2 kilometer dari tempat pusat pembangkit listrik yang telah dimusnahkan itu. Di dekat tenaga listrik itu terdapat sebuah pesanggerahan yang gedungnya cukup besar dan indah. Nah, pihak Belanda itu menyangka, dan pastilah kata Belanda, ada pimpinan kesatuan TNI yang menempati itu dan Belanda bermaksud menyerang menduduki tempat tersebut secara mendadak. Tentu
Ternyata setelah mereka menyerang, pesanggrahan itu ya kosong karena baik Pak Sungkono maupun Pak Dirman dan lain sebagainya sudah tidak berada di tempat itu lagi. Setelah peristiwa ini, Jenderal Sudirman perlu dipindahkan lagi. Harus masuk ke dalam hutan dan berusaha menuju ke posko Pak Gatot Subroto. Paling tidak nyampe di sana pada tanggal 6 Januari. Masuk ke 18 Januari 1949. Dekat Dukuh Sedayu, seharian penuh patroli Belanda dilakukan secara intensif. Padahal Kapten Cokro Pranolo dan kawan-kawan hanya punya posisi dari Belanda itu 200 meter saja. Pasukan marinir Belanda, kata Cokro Pranolo harus diakui, termasuk pasukan yang pemberani dan amat teliti. Dia memperkirakan pengalaman perwira mereka terkait Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2 sudah cukup membuat mereka menjadi pasukan yang tidak kenal lelah dan berdisiplin kuat. Akan tetapi dalam operasi yang mereka sebut Operasi Zimeo itu dicela juga oleh banyak pihak karena dianggap sebagai tentara yang berperang mengandalkan alat perang dan logistik saja. Tentara Belanda ini tidak mengenal perang teritorial dan perang gerilya atau anti-gerilya alias perang Yuke Gitai Jepang. Kalau pasukan Yuke Gitai dilatih Jepang itu tentang cara berperang dalam pasukan kecil dengan 1 atau 2 orang saja. Pasukan itu menyusup ke daerah lawan. Kesatuan Yuke Gitai itu pernah melatih pasukan-pasukan pelajar, ulama, pegawai Indonesia tahun 40 pasca 42 kemarin. Nah, ini 18 Januari 1949 pagi. Saat Pak Dirman dapat beristirahat, maka Kapten Cokro Pranolo pergi ke gunung di mana terdapat sebuah rumah di depan jalan yang turun dari gunung, tempat yang tadi malam mereka lewati. Sementara itu, Mustopo dan Kusno diperintahkan Cokro Pranolo pergi ke atas gunung lagi untuk mengadakan pertahanan di sebelah atas. Nah, sambil berjalan mereka berkata kepada Kapten Cokro Pranolo bahwa mereka diperintahkan juga oleh Kapten Suparjo untuk mengambil beras yang tertinggal di Dukuh atas Banyutowo. Pagi 18 Januari 49 itu terasa aman dingin dan udara masih terasa gelap karena diliputi oleh embun pagi pegunungan. Penglihatan dari Mustopo dan Kusno sendiri hanya sekitar 2 meter ke depan. Mereka diperintahkan Cokro Pranolo untuk menyiapkan sebuah tempat pertahanan, ya toh? Dalam perjalanan ke atas gunung, Mustafa dan Kusno itu mendadak ya kepergok dengan sepasukan Belanda yang sebenarnya hendak menyergap poskonya Pak Prapto Sukawati dari arah belakang yang tidak ada pasukan pengawalnya. Nah, mereka memperkirakan Belanda akan datang dari depan, dari jurusan Madiun, dan sama sekali tidak menduga musuh akan datang dari belakang, yaitu daerah pegunungan di Putung Ngabu, Banyutowo. Untunglah sewaktu Mustopo dan Kusno berhadapan, kurang lebih 2 meteran dari posisi Belanda itu, tidak hanya Kusno dan Mustopo saja yang kaget, tetapi juga pasukan Belanda, terutama yang paling depan, itu kaget. Jadi kedua pihak ini sama-sama terperanjat dan tidak berbuat apa-apa kecuali melarikan diri secepatnya ke arah belakang tanpa saling menembak. Mungkin saja sebenarnya Belanda merencanakan penyergapan secara diam-diam terhadap posko Kolonel Prapto Sukawati. Pistol Mustafa terjatuh saat lari itu sehingga ia harus kembali lagi untuk memungutnya. Itu sebentar saja. Kemudian mereka segera melaporkan kejadian ini kepada Kapten Cokro Pranolo. Tetapi Cokro Pranolo tidak percaya begitu saja sehingga kemudian ia harus memanjat sebuah pohon untuk memastikannya. Nah, sekarang jarak pandang sudah mungkin terbuka, embun sudah agak menyingkir. Ternyata benarlah laporan mereka itu, kata Cokro Pranolo. Atas dasar laporan ini, Kapten Cokro Pranolo kembali ke markas Pak Dirman untuk melakukan langkah pengamanan. Namun Pak Basuki yang seharusnya sudah berada bersama rombongan Pak Dirman, itu entah apa sebabnya tidak berada di situ. Mungkin ia telah kehilangan jejak Pak Dirman sehingga tampaknya dengan demikian tidak ada lagi orang yang mengetahui di mana Pak Dirman berada. 21 Januari 1949 siang kayaknya itu masih di Dukuh Sedayu, semak-semak hutan rotan tempat bersembunyi Sudirman dikepung oleh patroli Belanda. Tetapi pada malam hari nanti Pak Dirman berhasil meloloskan diri. Jadi 21 Januari 1949
Malam hari barulah rombongan Sudirman berhasil meloloskan diri dari kepungan Belanda di hutan rotan di Sedayu. Sudirman lolos dalam gelap gulita yang senantiasa dibopong oleh dua orang eh, waktu menghindari kejaran patroli Belanda. Malam 21 Januari 49 itu hujan sangat lebat sehingga penyakit paru-paru yang diderita Pak Dirman makin merosotkan kesehatannya. Para pengawal merasa khawatir esok pagi Pak Dirman kayaknya tidak akan bertahan nih. Walau ternyata ada keajaiban entah dari mana. Besok Pak Dirman masih bertahan melawan sakitnya. 24 Januari 49 malam hari, rombongan Pak Dirman dari desa Jambu berangkat menuju ke Warung Bung. Nah, rombongan ini secara tidak sengaja itu dibawa oleh Cokro Pranolo ke jurusan yang kurang lebih 1 kilometer saja dari Kasugihan, tempat markas pusat Belanda. Nah, Kapten Cokro Pranolo bukannya menjauhi, malah mendekati markas Belanda yang menyerang mereka. Karena ya tidak ada peta yang baik dan informasi yang tepat, sehingga menyebabkan terjadi kekeliruan ini. Akan tetapi, itu justru yang menyelamatkan Kapten Cokro Pranolo dan kawan-kawan karena Belanda itu tidak mengadakan gerakan pembersihan di daerahnya sendiri. Mereka selalu mengadakan pembersihan di daerah yang jauh dari markas mereka. Ini suatu kesalahan Belanda yang menguntungkan kita, kata Kapten Cokro Pranolo dalam tulisannya. Kelak. Sementara itu masyarakat di sekitar itu sudah menyarankan kepada Kapten Cokro Pranolo secara diam-diam untuk pagi hari rombongan harus meninggalkan tempat ini. Ternyata alasannya benar karena Pak Dirman berada di tempat yang dekat dengan pos Belanda dan berada di dekat jalan besar pula. Nah, tandu-tandu dibuat oleh masyarakat dan pemanggul tandu juga disiapkan malam itu juga. Sehingga pagi-pagi kita, kata Cokro Pranolo, pindah ke tempat lain yaitu ke Gunung Tukul. Menarik kalau kita lihat di peta Google ada nama Kasugihan itu ternyata kalau kita buka Google Map itu di daerah Pulung. Maka yang terlihat adalah Pasar Kasugihan, agak ke utara dikit dari Pulung sendiri, tapi dekat dengan kantor Desa Serak. Nah, kalau dibuka nama Pasar Kasugihan saja di peta Google, maka kelihatan juga Balai Desa Kasugihan di utaranya Pasar Kasugihan ini. Soal Warung Bung di Pulung, naik ke atas atau ke timurnya itu ada jalan Warung Bung. Artinya ya di sekitar itulah lokasi Kapten Cokro Pranolo pernah berada. Kalau nama Gunung Tukul ketemu di peta Google, itu nama Gunung Tukul pakai spasi. Desa Saru, Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo. Kurang lebih begitu ya cara bacanya. Nah, posisinya ada di selatan Pulung. Ya lagi-lagi di dekat Pasar Sombro yang gampang dilihat melalui peta Google. Kembali. 25 Januari 1949 pagi-pagi, rombongan Pak Dirman yang berangkat dari Warung Bung kini sudah tiba di Gunung Tukul. Baru tiba di Gunung Tukul tanggal 25 Januari 49 ini, pada pagi harinya sudah terdengar deru suara kendaraan militer Belanda yang suaranya mendekat. Sehingga kita, kata Kapten Cokro Pranolo, harus cepat-cepat meninggalkan daerah tersebut. Perjalanan dilakukan sehari suntuk dari pagi hingga sore. Perjalanan itu diliputi rasa was-was di mana musuh selalu mengejar. Dalam perjalanan ini juga mereka melewati peta sawah atau galengan sawah. Nah, Pak Dirman kadang-kadang terpaksa harus berjalan sendiri sampai ada jalan lain yang bisa dilewatinya dengan tandu. Biasanya jika rombongan tiba di suatu tempat yang untuk istirahat, yang keadaan amannya belum jelas, maka Kapten Cokro Pranolo lah katanya sih yang harus berjalan di depan mendahului untuk memeriksa tempat tersebut apakah aman atau tidak. 27 Januari 1949 pagi di Ngindeng, pimpinan KDM atau Komando Distrik Militer di Trenggalek itu siap menerima Panglima Besar Sudirman dan beliau akan menjemputnya dengan kendaraan ke Trenggalek. Kota Trenggalek ini untuk kedua kalinya kata Kapten Cokro Pranolo disinggahi di dalam perjalanan rombong Panglima. Pertama waktu mereka pergi menuju Kediri dan yang sekarang adalah untuk kedua kalinya. Dari Ngindeng, rombongan ini menuju Desa Sawo. Tanpa beristirahat, kami langsung melanjutkan perjalanan ke Tumpak Pelem. Di situ
kita, kata Kapten Cokro Pranolo, bisa berhubungan dengan pimpinan militer setempat KDM Trenggalek. Kota ini sudah menjadi salah satu sasaran penting bagi militer Belanda sebab kota Trenggalek ini adalah satu-satunya ibu kota di Kabupaten Jawa Timur yang belum berhasil penuh diduduki oleh Belanda. Untuk menghindari kita terjebak di Trenggalek, maka dengan berkendaraan mobil, rombongan berangkat ke selatan Trenggalek ke sebuah pesanggerahan Onderneming di desa Longsor, Suruhetan. Di sini kita, kata Cokro Pranolo, tidak dapat bermalam lebih lama lagi. Beberapa hari menunjukkan kemudian tanggal 29 Januari itu kita sudah duga Belanda akan tahu lokasi ini. Masih 27 Januari 49, berarti malam, rombongan Pak Dirman itu beristirahat di Longsor 28 Januari 1949, berarti sepanjang hari, di desa Longsor atau Ngelongsor tulisannya. Pak Dirman masih beristirahat dan berdiam di sebuah pesanggerahan Onderneming di desa Longsor. Besoknya baru mau pergi, ya. Daerah Longsor, Suruwetan ini paling ideal banget buat istirahatnya Pak Dirman karena kesehatan fisiknya semakin menurun. Selama di Trenggalek, Komando Distrik Militer Trenggalek sangat memperhatikan segala kebutuhan rombongan. Penjagaan mereka sangat ketat dan makanan pun untuk rombongan Pak Dirman cukup. 29 Januari 49 menurut Kapten Cokro Pranolo, desa Longsor atau Ngelongsor itu akan menjadi tidak aman lagi buat Pak Dirman karena sudah cukup lama. Oleh karena itu, untuk menghapus jejak, maka besok pagi Kapten Cokro Pranolo mengusulkan sebuah perjalanan lanjutan. Sebenarnya Pak Dirman masih berkeinginan pergi ke posko Kolonel Gatot Subroto, tetapi setelah menerima syarat Cokro Pranolo tentang keamanan, besok pagi itu katanya lebih baik melanjutkan perjalanan ke desa Dongko saja. Di mana itu desa Dongko? Nah, itu ada di peta. Kalau kita lihat peta lampiran 16 Romawi itu, Dongko itu berada di barat daya setelah Karangan dan Suruhetan. Kalau di peta Google, Dongko itu sudah mendekati pantai selatan Jawa, dekat dengan kantor desa Besuki. Yang juga memang selatan dari Karangan maupun Suruh, mendekati Pacitan. Nah, kalau di peta lampiran itu ada nama Panggul. Kalau di peta Google memang Panggul dekat dengan Dongko ini. Balik. 30 Januari 1949 sekitar pukul 6 pagi hari, rombongan Pak Dirman itu berangkat dari Suruhetan ke desa Dongko sesuai usul Kapten Cokro Pranolo kepada Pak Dirman tadi malam. Besoknya yaitu 31 Januari 49 pagi, rombongan Pak Dirman berangkat ke Pacitan dengan melewati desa Panggul menuju ke desa Bedak. Tulisannya Bedak kalau di teks utamanya. Tapi kalau sebenarnya di peta lampirannya Kapten Cokro Pranolo ditulis Bedak, BDAG. Nah, itu melewati desa Panggul menuju ke desa Bedak dengan memotong jalan Pacitan Ponorogo. Kemudian kata Kapten Cokro Pranolo, mereka beristirahat di desa Bedak, sebelah utaranya desa Panggul, selama 3 hari alias hingga tanggal 3 Februari. Nah, istirahat ini agak panjang karena memang diperlukan mereka sebab mereka merasakan kondisi rombongan sudah sedemikian menurun fisiknya setelah melewati alam dan jalan daerah Gunung Kapur yang sulit, terjal, berbatu kerikil tajam, serta udara yang amat panas, sehingga melelahkan perjalanan mereka. Ingat, 31 Januari 1949 hingga 3 Februari di desa Bodak beradanya rombongan Jenderal Sudirman. Di daerah Kabupaten Pacitan, Jenderal Sudirman dan kawan-kawan itu menginap di desa-desa, yaitu di Dogosari, Tanjung Lor, Kasian atau Pringapus, Gebayur, itu tanggal 3 Februari 49 sampai dengan 17 Februari 49, 15 hari. Kemudian di desa Wonokarto, Dukuh Sobo, 18 Februari 49 sampai 17 Maret 49, 28 hari. Yang ketiga di desa Mujing, Kecamatan Nawangan, 18 Maret 49 selama 1 hari. Nah, itu catatannya. Jadi kita lanjut. Nah, 17 Maret 49 malam, rombongan Pak Dirman pindah lagi dan meninggalkan desa Wonokarto, pergi menuju ke daerah Gunung Lau alias sekitar air terjun Grojogan Sewu kayaknya.
Nah, perjalanan dilakukan ke arah barat laut sampai di Mujing dan bermalam di rumahnya Pak Lurah Mujing. Besoknya tanggal 18 Maret 18 Maret 1949, entah pagi hari jam 8 atau pukul 10, versi Cokropranolo kelak ditulis dalam bukunya. Jadi esok harinya setelah bermalam di rumah Pak Lurah Mujing, sewaktu dalam perjalanan, alangkah kagetnya rombongan kami di Kecamatan Nawangan terlihat anak-anak sekolah dan para pemuda berdiri di sepanjang jalan guna menyambut dan menghormati kedatangan rombongan Panglima Sudirman. Anak-anak itu mengeluhkan nama Pak Dirman. Nah, saya sungguh terkejut, kata Kapten Cokor Pranolo, dan terperanjat atas kejadian ini. Dan berusaha menyelidiki siapa sih yang mengatur penyambutan kedatangan Panglima. Setelah saya selidiki, kata Cokor Pranolo, anak buah Pak Suwadi atau Letkol Suwadi yang dengan sengaja menyambut kedatangan Jenderal Sudirman dan rombongan. Maksud baik orang-orang Letkol Suwadi, tetapi ini sangat berbahaya. Untuk menghindari kesalahan kedua kalinya, saya, kata Cokropranolo, menyarankan kepada Pak Dirman agar anak buah Pak Suwadi atau Letkol Suwadi ini dikirim pulang saja ke induk pasukan mereka di Sulu. Anak buahnya itu dalam tindak tanduknya cenderung suka berbuat demikian. Nah, untuk menjaga kerahasiaan, sejak 18 Maret 49 ini, Pak Dirman oleh Kapten Cokor Pranolo diminta memakai nama samaran Pak D, yang bisa berarti D itu adalah Dirman atau sebutan bagi sang paman yang dituakan. Nah, setelah istirahat sebentar di Nawangan, rombongan kemudian berjalan lagi. 18 Maret 49, sebagaimana ditulis oleh Cokor Pranolo kelak, itu setelah istirahat sebentar di Nawangan katanya, rombongan kemudian berjalan lagi ke arah barat. Nah, Kapten Cokor Pranolo itu kurang paham mengapa Pak Dirman tidak bereaksi ketika tiba-tiba mereka tuh mengubah arah dan tidak lagi ke arah utara seperti yang sudah saya persiapkan, kata Kapten Cokor Pranolo, dengan mengirim Roto Suwarno terlebih dahulu ke markas Pak Gatot. Nah, sampai hari itu dan seterusnya, itu masih menjadi tanda tanya bagi Kapten Cokro Pranolo. Mengapa Pak Dirman tidak jadi menuju ke markas Gatot Subroto di Gunung Lawu, kaki Gunung Lawu, melainkan berubah tujuan ke Yogyakarta? Apa mungkin Pak Dirman mendapat laporan dari para komandan Jawa Tengah telah mampu mengkonsolidasikan pasukannya sehingga bisa masuk ke Jawa Tengah dengan aman? Atau Pak Dirman itu ternyata ingin lebih dekat dengan Yogyakarta? Jadi jelas kalau rencana semula untuk pergi ke markas Pak Gatot telah batal dan berubah menjadi ke arah Jogja. Nah, di desa itu suhu badan Pak Dirman naik menjadi lebih panas, sehingga satu-satunya jalan ialah beliau harus beristirahat lagi sampai kondisinya memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Desa Ngambar yang letaknya tidak jauh dari Kecamatan Tirtomoyo, Dikdo atau Mayor Dikdo tulisan buku Roto Suwarno, dengan pasukan bekas PKI-nya itu, PKI Madiun, membuat posko di daerah itu. Nah, mengetahui kalau Pak Dirman berada di Desa Ngambar, Dikdo menghadap nanti tanggal 20 Maret. Kata Kapten Cokor Pranolo, saya sendiri sebetulnya dalam keadaan yang sangat sulit. Satu pihak, Kapten Dikdo itu mempunyai pasukan yang cukup kuat. Di lain pihak, Panglima Besar sedang dalam kondisi badan yang kritis. Ya, jadi rombongan bermalam di Ngambar hingga 2 malam. Oke. 20 Maret 1949 atau hari kedua di Ngambar Sari atau Ngambar, tulis Cokor Pranolo. Setelah 2 hari berada di Ngambar, kami mendapatkan informasi bahwa pasukan Belanda sudah berada di daerah Tirtomoyo yang merupakan basis pasukan Dikdo. Pagi harinya terpaksa dengan berat hati, ya Pak Dirman harus dibawa keluar. 21 Maret 1949, pagi harinya dengan berat hati terpaksa Jenderal Sudirman yang belum sembuh dari panasnya itu ya dibawa lagi ke Tatandu untuk ke arah timur, yaitu Desa Tokawi. Sewaktu dalam perjalanan ke Tokawi, pesawat terbang musuh itu menembaki rumah Pak Lurah Ngambar Sari yang beberapa jam sebelumnya masih ditempati oleh Pak Dirman. Luar biasa. Jadi kepindahan Pak Dirman ke Tokawi sebenarnya bertujuan untuk menyelamatkan rombongan dari serangan darat Belanda, tetapi kenyataannya pihak Belanda menyerang lewat udara. Nah,
23 Maret 1949, selama 7 hari hingga 30 Maret ke depan, rombongan Pak Dirman berada di Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, di Dukuh Drono lebih tepatnya begitu. Ini setelah mereka berkeliling selama 3 hari dari kejaran patroli Belanda. Dan sejak waktu yang sama, Pak Dirman berkeliling menghindari penangkapan dan pengeboman di Desa Ngembang Sari. Versi Roto Suwarno dalam bukunya begitu. Meloncat ke 28 Maret 49, sekitar 4 sore, Bambang Sumadio, Roto Suwarno itu sudah tiba di Kelurahan Pakis, Nawangan, Pacitan, karena mereka habis dari perjalanan sejak 23 Maret dari Jenawi, sekitar barat lereng Gunung Lawu, dengan membawa surat Kolonel TB Simatupang untuk Pak Dirman. Di rumah Pak Lurah Pakis, ayah Roto Suwarno sendiri, ia mendapat keterangan dari Pak Lurah bahwa Pak Dirman dan rombongannya itu berada di rumah kepala desa Tokawi yang berjarak kurang lebih 8 km dari Pakis. Kabar ini tentu menggembirakan bagi Roto Suwarno dan Bambang Sumadio karena untuk bertemu kembali dengan Pak Dirman sudah di ambang pintu dan tidak mengalami kesulitan. Memang Roto Suwarno itu baru selesai mendapatkan tugas, ya walaupun gagal tugasnya itu, yaitu tugas membawa surat Pak Dirman untuk disiarkan di Wonosari. Di Wonosari dibom Belanda oleh pesawat-pesawatnya. Gagal juga disiarkan di Balong karena dibom juga oleh Belanda. Akhirnya ya baru beres di Jenawi oleh TB Simatupang. Nah sekarang sudah dipakis ini Roto Suwarno. 28 Maret 49 mungkin pukul 18 ya malam, Roto Suwarno dan Bambang Sumadio bertemu dengan rombongan Pak Dirman di rumah kepala desa Tokawi di Dukuh Drono. Ini setelah 16 hari perjalanan dengan menempuh jarak sekitar 300 km kurang lebih. Kini Bambang segera melaporkan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kapten Suparjo. Sejenak Kapten Suparjo memberitahu Roto Suwarno bahwa ia memerlukan bahan logistik untuk besok. Oleh karena itu, Roto Suwarno diperintahkan untuk bertanya kepada Letnan Heru. Dan oleh Letnan Heru Kaiser, Roto Suwarno diberi arahan. Dan Roto Suwarno akhirnya kembali pulang ke desa Pakis. 28 Maret 49 itu mungkin sudah pukul 20 atau malam. Roto Suwarno tiba di desa Pakis dan bermalam. Nah, sesuai tugas dari Kapten Suparjo dan arahan Letnan Heru Kaiser di desa Tokawi tadi, kini di Pakis, Roto Suwarno menunggu datangnya pedagang-pedagang dari Jatisrono dan Slogohimo yang biasanya membawa barang-barang yang diperlukan. Mereka itu, para pedagang itu, selalu bermalam di dekat Kelurahan Pakis sebelum paginya. Melanjutkan jalan pergi berjualan dan kulak di Pasar Nawangan, Pasar Taman Sari atau Pasar Gedangan. 28 Maret 1949 mungkin pukul 21, Roto Suwarno baru tiba di Pakis. Justru malam itu terjadi perdebatan antara Roto Suwarno dan ayahnya sendiri, yaitu Lurah Desa Pakis, yang rupanya punya rencana besok pagi akan menemui Pak Dirman di Desa Tokawi untuk menawarkan sebuah rencana baru penginapan yang lebih aman. Roto Suwarno protes karena bagaimanapun Pak Dirman itu adalah Panglima Besar Angkatan Republik Indonesia, sehingga tidak boleh sembarangan mengajukan suatu usul yang menyangkut keselamatannya. Tetapi Pak Lurah Desa Pakis ini punya argumen sendiri bahwa dia tidak mau dibantah. Bahkan oleh Bu Lurah yang terkesan awalnya membela atau memihak Roto Suwarno, kini malah tinggal diam. 29 Maret 49 pagi hari, dengan tergesa-gesa dan rasa cemas, Roto Suwarno cepat-cepat berangkat ke Pasar Nawangan untuk mencari bahan-bahan yang harus diperoleh sebagaimana yang dipesankan oleh Letnan Heru Kaiser malam tadi di Desa Tokawi. Sementara pagi ini bapaknya malah ke Desa Tokawi dengan rencana khusus yang malam tadi sempat dipertengkarkan sedikit banyaknya. Nah, di Pasar Nawangan ini Roto Suwarno tidak menemukan kacang hijau, salah satu bahan pokok penting yang penting buat untuk Pak Dirman. Nah, terpikirlah oleh Roto Suwarno untuk kembali ke desa Pakis dan minta tolong ibunya untuk mencarikan kacang hijau ini kepada orang lain yang disuruh agar ke Pasar Purwantoro. 29 Maret 49 pagi hari, sesuai rencana malam tadi, Jaswadi Darmo Widodo, Lurah Pakis, ayahnya Roto Suwarno itu memang datang ke rumah Lurah Tokawi untuk menghadap Pak Dirman. Kepada Kapten Suparjo, sang ajudan Pak Dirman, dan Kapten Cokro Pranolo dan Letnan Kolonel Suwadi, sang komandan pengawal tambahan, serta para perwira pengawal, Lurah ini melapor dan memohon bertemu dengan Pak Dirman. Pak Dirman akhirnya menerima Lurah Pakis ini.
Kemudian setelah meminta maaf dan menguraikan maksudnya agar Pak Dirman harus selalu dirahasiakan posisinya. Nah, kata Lurah Pakis, tempat ini, yaitu rumahnya Lurah Tokawi, itu merupakan rumah jujugan atau sasaran tujuan dari semua tamu desa yang datang, yang berada di jalan umum yang dapat dilihat banyak orang, termasuk mudah dilihat oleh para pedagang yang pulang antara pasar Nawangan dan pasar Tirtomoyo yang sudah diduduki Belanda. Jadi kalau seandainya diserang daerah Tokawi ini, maka Pak Dirman akan dianggap oleh Lurah Pakis ini masih sulit untuk menyelinap, mengingat keadaan alam tidak menguntungkan. Kepada Pak Dirman, Lurah Pakis ini menawarkan 3 tempat dalam wilayah Pakis, yaitu Dukuh Borang, rumahnya Ibu Balok. Yang kedua Dukuh Sobo, rumahnya Kebayan Karso Semito. Dan yang ketiga Dukuh Juruk, rumahnya Pak Saman. Nah, kalau pertimbangan Lurah Pakis berdasarkan pertanyaan Kapten Suparjo, mana yang enak? Kalau pertimbangannya Lurah Pakis, itu memang Dukuh Sobo yang lebih asik atau lebih oke untuk keamanan ini. Begitulah cerita Roto Suwarno. Kata Ibu Lurah, Pak Lurah pergi ke desa Tokawi tadi ketika anaknya, yaitu Roto Suwarno, pas lagi pergi ke pasar Nawangan mencari sembako, termasuk kacang hijau. Begitu kelak cerita Ibu Lurah kepada Roto Suwarno. Ini 29 Maret 49, mungkin pukul 10, Roto Suwarno sudah tiba lagi di rumahnya di desa Pakis dari pasar Nawangan dan bertemu ibu, lalu tanya bapaknya ternyata pagi-pagi sudah berangkat ke desa Tokawi. Kepada ibunya, Roto Suwarno meminta agar suruhlah orang untuk mencari kacang hijau ke Slogohimo atau Purwantoro. Kemudian dengan ditemani satu orang penduduk Pakis, kini Roto Suwarno malah berangkat membawa sembako dari pasar Nawangan tadi ke Tokawi. Setiba di tempat, ia bertemu dengan Kapten Suparjo dan melaporkan tugasnya ada yang belum selesai, terutama soal kacang hijau. Dipotong oleh Kapten Suparjo. Nanya apakah dia ketemu nggak sama ayahnya waktu pulang tadi, sekitar 1 jam yang lalu. Roto Suwarno menjawab, bilang, oh dia tidak ketemu. Nah, Kapten Suparjo mengatakan bahwa besok dia dan Pak Adi atau Letkol Suwadi akan ke tempat yang diusulkan bapaknya, yaitu Roto Suwarno. Nah, dari gelagat itu tidak buruk, maka Roto Suwarno sudah menjadi tenang. 29 Maret 49, waktu Lurah Pakis menemui Pak Dirman. Nah, ini kalau versi Cokro Pranolo ya. 29 Maret 49 ditulis oleh Kapten Cokro Pranolo kelak tanpa menyebut pagi. Itu sewaktu Cokro Pranolo menulis, sewaktu kita berada di desa Tokawi di kecamatan Nawangan, datanglah Lurah Pakis yang bernama Pak Jaswadi Darmo Widodo dan mengajak anaknya yang bernama Roto Suwarno untuk menghadap staf Pak Dirman dengan menyampaikan saran-sarannya, antara lain Pak Lurah akan memberi tempat untuk markas Pak Dirman yang menurutnya lebih aman daripada Tokawi yang berada di jalan besar dan dekat dengan pasar. Ada 3 tempat pilihan, yaitu rumahnya Ibu Balok di Borang, kemudian rumah Kabayan Karso Semito di Sobo, atau di rumah Pak Saman di Juruk. Nah, di samping menyampaikan tempat yang dianggap aman, Pak Lurah pun menyanggupi akan membantu menyediakan logistik bagi rombongan Pak Dirman. Sementara Kapten Suparjo dan Letkol Suwadi yang menerima syarat tersebut dengan segera pergi untuk melihat dan menyelidiki tempat-tempat yang diusulkan oleh sang lurah. Nah, kalau versi cerita umum Pak Cokro Pranolo ini sama dengan Roto Suwarno. Yang berbeda adalah bahwa versi Roto Suwarno dalam bukunya itu ayahnya sendiri saja yang berani datang menghadap Pak Dirman. Sementara versi Cokro Pranolo bilang Lurah Pakis dan anaknya secara bersama datang menghadap Jenderal Sudirman. Nah, soal detail ini membuat beda begini itu sebenarnya penting juga, sebab efek dramatis kisah Roto Suwarno itu lebih nyampai. Apalagi ada debat antara anak dan ayah beserta ibunya malam sebelumnya, cukup dramatis. 9 Maret 49, 30 Maret 49 ini, Letkol Suwadi dan Kapten Suparjo menyelidiki tempat yang diusulkan oleh Lurah Pakis. Kata Kapten Cokro Pranolo kelak dalam tulisannya, sungguh Pak Lurah Pakis ini amat bijaksana dan mempunyai penglihatan yang taktis, yang tepat, serta sikap patriotik yang tinggi. Ya gitu, karena usulnya tadi. 30 Maret 49, hari terakhir rombongan Pak Dirman berada di Dukuh Tokawi dan di rumah kepala desa Tokawi di Dukuh Drono. Di desa ini didatangi oleh Kapten Ranu Wijoyo, sang komandan kompi daerah Pacitan, dan ini kita tidak ceritakan.
Kemudian 30 Maret masih 1949, Kapten Suparjo dan Letnan Kolonel Suhadi pergi ke rumah kepala desa Pakis dengan tujuan untuk melihat tempat yang diusulkan oleh ayah Roto Suwarno sebagai tempat tinggal Pak Dirman baru. Sementara itu, Kapten Cokro Pranolo, Heru Keser, Utoyo Kolopaking, Bambang Subadio, Mustafa, Kusno, dan lain sebagainya masih tetap menginap di rumah Lurah Tokawi mendampingi Pak Dirman. Roto Suwarno pun merasa bersama priai tersebut. Menurut cerita Pak Lurah Pakis kelak, saat ini yaitu 30 Maret ketika mengantarkan ke Sobo, setelah rumah Kabayan Karsosemito di Dukuh Sobo ditinjau dan diteliti secara cermat oleh Kapten Suparjo, maka diputuskanlah bahwa Dukuh Sobo, desa Pakis ini sebagai tempat tinggal Pak Dirman. Itu tulis Roto Suwarno. 31 Maret 49, sejak tanggal ini, selama 99 hari ke depan, rombongan Pak Dirman berada di desa Pakis, Sobo, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Ini termasuk satu dari 2 tempat Pak Dirman menetap paling lama. 31 Maret 49, Kamis Pon jam 14 waktu Indonesia Barat, Pak Dirman dan rombongan benar-benar berangkat menuju ke rumah kepala desa Pakis 8 km jauhnya dari rumah kepala desa Tokawi di Dukuh Drono itu. 31 Maret 49 itu ya waktu sholat asar, setiba di Pakis, Pak Dirman nampaknya langsung mengambil air wudhu untuk sholat asar. 31 Maret malamnya, Pak Dirman bermalam di Kelurahan Pakis yang berhawa dingin, kemudian segera pergi tidur setelah makan malam dan sholat isya. Beliau tidur dengan cukup nyenyak, sementara itu Pak Lurah Pakis tidak bisa tidur, malahan berhangat-hangat berdiam di dapur sambil membaca doa selamat Kidung Remeksa ing wengi. Kidung Remeksa ing wengi. Untuk seterusnya dalam sejarah, sejak 1 April 1949 hingga 7 Juli 49, Sobo menjadi markas besar komandan gerilya dan tempat tinggal Pak Dirman paling lama. Dari Dukuh Sobo, desa Pakis, Nawangan, Pacitan, Jawa Timur itulah Panglima Besar Angkatan Perang, pucuk pimpinan Komando Perang Rakyat Semesta, sepenuhnya merentangkan komando kendali perang. Konsolidasi pertahanan rakyat semesta itu dimantapkan. Di desa Sobo inilah, atau di dekat Sobo inilah terdapat pemancar radio kecil gerilya yang dibangun oleh Letnan Suhadi bersama Iskandar dan Setojo di Dukuh Banaran. Sedangkan pasukan penyelidik pimpinan Kolonel Zulkifli Lubis mendirikan pos di Pare 7 km dari Sobo, dipimpin oleh Soekarno Hadi Wibowo. April 1949 ini, tokoh-tokoh sipil yang sejak 24 Februari 49 yang lalu ketika Menteri Pemuda Supeno ditembak Belanda dan berpisah di daerah Banyutowo, Kediri, kini April 49 di Dukuh Sobo, desa Pakis, sejumlah tokoh tersebut bertemu lagi dengan Pak Dirman, misalnya Menteri Kehakiman Susanto Tirtoprojo yang merangkap sebagai komisaris PDRI di Jawa. Kemudian ada anggota Badan Kenip Susilowati dan Kiai Haji Maskur yang menjabat sebagai Menteri Agama, disertai putranya yang berumur 10 tahun. April 1949 ini pimpinan tentara yang datang ke Dukuh Sobo desa Pakis antara lain Letkol Slamet Riyadi, Kolonel Zulkifli Lubis, Mayor Sunitoso, Mayor Soeharto, Mayor Dikdo, Mayor Sukowati, Kapten Rahnu Wijoyo, Kapten Muhammad, Kolonel Laut Darwis Jasmin dari Alri dan lain sebagainya. Demikian pula hubungan dengan Panglima Tentara dan Teritorium Jawa, Kolonel Nasution, Wakil Kasab Kolonel Simatupang, Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto, Komandan Divisi Kolonel Sungkono juga. Jadi gimana? Lurah desa Pakis ini ternyata bukan saja mampu menembang Kidung Remeksa ing wengi, tetapi juga mengimplementasikan spirit perlindungan dari tembang tersebut kepada Jenderal Sudirman dengan mengerahkan rakyat desanya sedapat mungkin membantu Panglima Besar manunggaling rakyat dengan jenderalnya. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Kapten Cokro Pranolo, tawaran tempat yang aman bagi Sudirman ini paling taktis dari lurah yang bisa dan biasa menembang Jawa. Wah, ini sebuah pengakuan berarti. Sekian dari saya, Yun Eko Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.